Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar PJOK ya. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ayo masing-masing berdoa dulu. Kita berduduk siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan habibitani ilma warzuqani fahma amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih teman-teman sudah berdoa. Sebelumnya Pak Guru prosesi dulu ya. Barangkali ada yang tidak berangkat, oke? Pak Guru panggil satu-satu nanti. Asbik berangkat? Berangkat. Oke, ya berangkat Asbik. Terus Sadan berangkat? Ya. Imam berangkat ya? Imam. Tamis berangkat? Berangkat. Dia berangkat? Berangkat. Ya. Ya. Pokoknya ini kan musim hujan ya. Ya. Harus jaga kesehatan. Jangan sampai ketika kamu pulang sekolah atau berangkat sekolah itu bermain hujan-hujanan ya. Nanti takutnya malah jadi sakit. Jadi harus berangkat semua. Udah pada sarapan semua hari ini? Harus sarapan. Sebelum mulai pembelajaran, nanti Pak Guru akan bersama-sama menyanyikan lagu nasional karena untuk meningkatkan rasa cinta kepada negara Indonesia. Karena apa? Rasa cinta itu harus ditanamkan dari kecil, sejak dini. Itu harus ditimbulkan bahwa kita itu bangga menjadi warga negara Indonesia. Nah, untuk itu nanti berdiri semuanya dulu. Ayo berdiri. Ini kan satu. Ini kan bareng-bareng ya. Ini yang kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pancasila, aku tetap mendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
Hari ini kita belajar tentang apa? Tentang jenis-jenis cidra. Tahu ya jenis-jenis cidra ya. Sebelum kita itu ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin tentang apa? Aktivitas kebugaran jasmani. Dengarkan dulu, jadi dalam pembelajaran PJOK itu tidak semuanya harus praktek di lapangan. Ada teorinya juga, ada tentang kesehatannya juga, misalnya jenis penyakit, jenis apa. Nah ini kita akan belajar tentang jenis-jenis cidra ya. Cidra adalah cidra, nah luka ya, jenis-jenis luka. Nanti kita belajar tentang itu. Tujuan belajarnya apa? Melalui papan video dan membaca materi yang ajar yang diberikan oleh guru, peserta didik dapat menggali informasi tentang jenis-jenis cidra. Jadi nanti Pak Guru akan bagikan videonya. Terus kamu mengamati video itu, apa saja cidra yang ada dalam video. Materi juga yang Pak Guru berikan dari minggu kemarin, yang sudah Pak Guru share dan fotokopi yang diberikan, itu kan sudah dibaca di rumah ya. Nah, nanti itu kan sudah ada jenis-jenis cidranya. Kita ulas lagi di sini jenis-jenis cidra. Nanti setelah Pak Guru memberikan video, kamu mengamati, itu nanti kamu ini kan sudah bagi kelompoknya Pak Guru ya. Kerjakan sesuai kelompok. Nanti ada lembar kerjanya. Lembar kerjanya itu apa? Lembar kerjanya lembar kerja kelompok. Jadi nilainya satu kelompok satu, itu nilai kelompok. Nah kalau nilai individu, nanti setelah Pak Guru amati videonya, terus kamu sudah mengerjakan, nanti Pak Guru akan keliling sambil mengamati prosesnya itu kamu bagaimana. Ada yang kelompoknya itu hanya diam atau bagaimana, itu kan kamu itu kerja satu tim ya. Jangan hanya satu yang mengerjakan tapi semuanya mengerjakan. Nanti Pak Guru itulah nilai untuk prakteknya atau nilai teorinya nanti Pak Guru ambil dari situ ya, mengerjakan. Tuh. Habis itu setelah dikerjakan semuanya per kelompok, nanti salah satu perwakilan kelompok maju untuk memaparkan ya, memaparkan hasil karyanya, bahwa kalian itu nanti setelah dikerjakan dipaparkan. Nanti di LKPD-nya dikerjakan oleh kelompok, salah satu maju untuk memaparkan hasilnya, hasil kerja kelompok. Ini ada jenis-jenis cidra dan cara penanggulangannya ya. Apa itu cidra? Ada yang tahu cidra itu apa? Nah, cidra itu luka. Ketika semisal ada aspek sedang bermain bola, kakinya memar, berarti kan dia cidra ya, kesleo. Terus ada lagi, semisal sedang main bola, kakinya kena batu, itu adalah luka darah ya, berdarah. Itu adalah jenis-jenis cidra atau lukanya. Cidra merupakan kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh akibat tekanan fisik yang berlebihan. Ya. Tuh. Sama semuanya apa yang bertampilkan ini yang telah Pak Guru bagikan materinya kepada kalian ya, semuanya sama. Ini yang mengulas lagi bahwa kalian itu paham atau tidak tentang cidra. Setelah dari minggu-minggu kemarin itu kita belajar praktek di lapangan, kita hari ini belajar teori di kelas tentang cidra ya. Cidra dapat dialami seseorang saat beraktivitas fisik atau aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, sebelum beraktivitas kamu hendaknya berdoa dan melakukan pemanasan. Nah ini, kamu berangkat sekolah. Berangkat sekolah sebaiknya diawali dengan berdoa dari rumah. Karena kamu tidak tahu bahwa di jalan kamu nanti misalnya kesandung batu, kesandung apa, terus luka, jatuh, itu namanya cidra. Sama halnya dengan berolahraga, beraktivitas gerak. Mengapa sih Pak Guru selalu bilang kalau sebelum bergerak aktivitas olahraga kita harus pemanasan? Biar apa? Biar otot-ototnya itu
tidak kaget ketika kamu melakukan kegiatan olahraga, otot-ototnya itu tidak kaget. Saat kamu semisal kamu melakukan guling depan, guling belakang, kalau tidak pemanasan, nanti ototnya itu kaget. Itu akan menimbulkan cedera. Karena langsung ototnya itu dipaksa untuk bekerja keras, tidak ibaratnya dilewati dulu, pemanasan dulu ya. Manfaat mempelajari jenis-jenis cedera dan cara penanggulangannya. Yang pertama, manfaatnya adalah menambah wawasan tentang jenis cedera dan cara penanggulangannya. Biar apa? Semisal ada salah satu temannya kena sandung batu, itu kan munculkan darah ya, akibatnya berdarah. Gunanya mempelajari jenis cedera apa? Biar kamu itu tidak panik cara menanganinya. Ketika ada temannya yang berdarah, langsung panik, langsung apa? Malah kabur, takut. Jangan takut. Nanti itu ada penjelasannya. Yang pertama itu apa? Misal dibersihkan dulu lukanya, dicuci dengan air, terus dikasih alkohol, terus diperban. Itu adalah luka-luka misalnya luka lecet gitu ya. Itu jangan takut ketika kamu dapat temannya cedera. Dapat melihat pertolongan saat seorang mengalami cedera sama halnya seperti yang tadi Pak Guru jelaskan. Nah, ini Pak Guru akan tampilkan video ya. Kamu amati videonya. Nanti ketika sedang Pak Guru ambilkan KPD-nya, kamu bisa mengerjakan ya. Amati videonya bareng-bareng satu kelompok sambil berdiskusi. Ingat-ingat kalau dia perlu catat, ingat-ingat misal oh cedera itu apa? Gini. Oke? Ini Pak Guru ambilkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Jangan semuanya ya. Bagaimana kabarnya? Semoga anak semuanya akan sehat. Pak Guru juga sehat. Amin. Baik anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Guru di mata pelajaran PJOK. Pada pertemuan ini kita akan belajar materi PJOK, yaitu jenis cedera dan cara menanganinya. Nah, pada pertemuan pertama ini tentang materi kita akan mempelajari tentang jenis cedera dalam aktivitas fisik, khususnya olahraga. Tapi sebelum itu anak-anak, ayo kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita diberi kelancaran dan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita berdoa mulai. Tapi jangan ya. Jangan itu kan nanti ada cederanya juga. Apa saja tujuan pembelajaran yang akan anak-anak capai dalam pembelajaran ini? Pertama, setelah anak-anak menyimak nanti, anak-anak mampu menunjukkan jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari. Kedua, anak-anak mampu menjelaskan cara menangani jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari. Tujuan yang ketiga, anak-anak mampu menjelaskan jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari. Serta yang terakhir tujuannya adalah anak-anak mampu mendemonstrasikan cara menangani jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari. Nah, demikian anak-anak untuk tujuan pembelajaran ya. Sekarang anak-anak pastikan menyimak materi dari Pak Guru sampai selesai agar pada pertemuan pertama ini anak-anak paham dan bisa benar-benar mencapai tujuan pembelajaran ini. Gimana? Sudah siap anak-anak? Baik, kita mulai ya. Nah, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, kita akan mempelajari tentang jenis cedera dalam aktivitas fisik, yaitu olahraga. Nah, anak-anak tentu suka dengan olahraga ya. Ayo, olahraga apa yang paling anak-anak suka? Coba isikan di kolom komentar. Silakan Pak Guru dulu. Sudah, anak-anak? Ya, bagus sekali. Sudah diisi ya di kolom komentar ya, olahraga yang paling anak-anak senangi. Nah, pada kegiatan olahraga tentu terkadang kita akan mengalami yang namanya cedera, ya.
Nah, cedera ini anak-anak ada bermacam-macam. Satu, memar. Memar adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Memar biasanya karena benturan atau pukulan pada kulit. Memar menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. Nyeri karena luka memar biasanya ringan sampai sedang dan pembengkakan yang menyertai sedang sampai berat. Memar ini dapat terjadi pada daerah kepala, bahu, siku, tangan, dada, perut, dan kaki. Cara menangani memar, anak sekalian, pertama anak-anak harus mengopres dengan es dan air panas bergantian tiap 3 jam sekali selama 12 sampai 24 jam. Nah, kompres habis, kemudian kompresan ini untuk menghentikan pendarahan. Sambil dicatat ya, apa yang perlu kamu catat nanti ya. Itu kan ada videonya, sambil dicatat. Yang perlu kamu belum mau pahami, itu sambil dicatat. Biar nanti kamu bisa mengerjakan ya. Sambil dicatat. Kompres. Setelah itu istirahat sampai untuk mencegah agar cedera tidak semakin parah. Ya. Istirahat ini Yang juga nanti. mempercepat pemulihan jaringan lunak yang rusak. Ya, dicatat. Yang belum kamu pahami, dicatat. Benturan di daerah cedera saat beraktivitas. Itu juga nanti rangkumannya untuk tugas kelompoknya ya. Nah, yang berikut ada cedera otot, anak-anak. Cedera otot terdiri atas cedera otot tendon dan cedera otot ligamen. Otot tendon menghubungkan otot dan sendi atau otot dan Oke, yang belum paham ditulis. otot ligamen Nanti buat kelas kamu mengerjakan tugas KPT-nya. Bisa membedakan ya. Apa itu otot tendon dan otot ligamen setelah apa yang Pak Guru sampaikan ini nantinya. Tapi kamu pahami ya. Cedera otot dengan mengistirahatkan bagian cedera dan Sambil mengamati videonya, sambil dengan mencatat. es. Itu ya anak-anak kalau anak-anak mengalami cedera otot. Nah, cedera otot lain adalah kram otot. Ayo anak-anak, apakah anak-anak pernah mengalami kram otot? Ya, siapa yang pernah? Ayo, coba cerdas tuliskan di kolom komentar ya kalau anak-anak pernah. Penyebab kram adalah kelelahan otot, kurangnya pemanasan dan peregangan serta gangguan sirkulasi darah di otot. Di sini anak-anak bisa menganalisa bahwa penyebab kram ini kelelahan otot. Jadi anak-anak jangan sampai terlalu lelah kalau berolahraga dan pemanasan harus cukup. Kalau anak-anak kurang pemanasan atau peregangan bisa menimbulkan kram otot. Nah, kram otot ini rasanya pasti nyeri ya anak. Nah, yang berikut terkait dengan cedera ada Nanti Pak Guru akan ansam pembagian cederanya ya, makanya harus dipahami semuanya. seseorang dapat mengalami pendarahan. Apa jenis pendarahan yang terjadi saat beraktivitas fisik? Nah, pendarahan yang sering terjadi saat beraktivitas fisik adalah pendarahan hidung, mulut, dan kulit. Bagaimana cara mengatasi pendarahan ini? Anak-anak ada yang tahu? Nah, pada pendarahan hidung, anak-anak dudukkan penderita atau siapa yang mengalami pendarahan hidung ini. Kemudian jepit hidung sedikit ke bawah, bukan menawan hidung. Posisi ibu jari berhadapan dengan jari-jari lain. Lakukan selama 5 menit. Lanjutkan korban bernapas melalui mulut.
Berikan kompres dingin di sekitar batang hidung, mata, muka, pipi. Jika benar-benar tidak berhasil diberikan, segera minta pertolongan kepada orang dewasa yang ada di sekitarmu. Ya. Nah, yang berikut ada pendarahan mulut. Pendarahan dari bibir atau gusi dapat dibuktikan dengan penekanan langsung dan kompres dingin. Jika terdapat gigi goyang atau tertutup, gigi tidak dicabut, korban dibawa ke kulit atau kulit sakit untuk ditangani ahlinya yaitu dokter gigi. Pak ya anak kalau pendarahan seperti ini contohnya. Baik. Berikutnya adalah ada kehilangan kesadaran. Nah, jika wajah orang yang pingsan pucat karena kelelahan atau lapar, bayangkan di tempat datar letakkan kepala lebih rendah dari kaki agar darah mengalir ke kepala korban pingsan. Bisa Anda lihat di sini, jika wajah orang yang pingsan memerah, sandal kepalanya dengan bantal atau sesuatu, tujuannya agar darah mengalir secara normal. Nah, jika korban muntah, miringkan kepala agar perlahan tidak menghalangi pernapasan. Berikutnya adalah jika pakaian yang dikenakan korban atau siapa yang pingsan itu memakai pakaian terlalu ketat, maka kendukan ini dimaksudkan agar korban dapat bernapas dengan lega. Jika korban sudah siuman, beri minuman air gula atau teh manis hangat, ya. Lalu jika korban tidak sadar, segera dibawa ke pusat kesehatan terdekat. Ini dilakukan agar segera mendapat perawatan medis atau dari ahlinya yang sesuai dengan bidang medis. Begitu anak untuk beberapa hal terkait dengan cedera pada aktivitas fisik ataupun olahraga. Semoga bermanfaat apa yang Pak Guru sampaikan. Anak-anak jangan sampai ketinggalan materi terbaru PJOK dari Pak Guru, cara menceritakan dan pembelajarannya nanti anak-anak secara terus akan mendapatkan ilmu bermanfaat. Sekarang, ayo mencoba. Apa yang bisa anak-anak lakukan jika ada orang di sekitar anak-anak mengalami kram otot? Ayo ceritakan atau tulis jawabannya. Sudah selesai segera lakukan. Nah, dalam materi ini jika anak-anak ada yang masih kesulitan atau ada yang bingung, silakan tanyakan pada Pak Guru di kolom komentar juga bisa, ya. Nah, sampai di sini dulu anak-anak pertemuan kita. Sekarang kita tutup pembelajaran kita ya dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar bersama Kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam PJOK. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya sehat. Pak Guru di sini juga sehat. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar dalam materi PJOK. Nah, pertemuan ini merupakan pertemuan kita yang ketiga yang membahas tentang materi cedera dan bagaimana cara menanganinya. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang
tentang cara menanggulangi cedera dalam aktivitas sehari-hari, di mana pada pertemuan sebelumnya anak-anak telah belajar apa saja jenis cedera pada aktivitas sehari-hari. Tapi sebelum ayo kita berdoa terlebih dahulu agar kita berjalan dengan lancar dan benar. Mari kita berdoa. Selesai. Nah, anak-anak, tentang cedera pada aktivitas sehari-hari, anak-anak masih ingat tidak? Ayo, apa saja jenis cederanya? Kalau anak-anak masih ingat, coba isikan di kolom komentar ya. Ayo. Sudah, anak-anak? Baik, jika sudah, sekarang kita mulai untuk apa saja atau cara untuk menanganinya. Yang pertama adalah luka iris atau luka sayat. Cara menangani kalau kita mengalami luka iris, pertolongan pertama pada luka iris atau sayat yaitu pertama anak-anak harus membersihkan lukanya dengan air dulu. Tadi udah melihat video ya, udah mencatat juga apa yang perlu dicatat ya. Pak Guru akan bagikan lembar kerja ini ya, nanti dikerjakan masing-masing kelompok. Pak Guru akan acak, ini ada contoh-contoh cederanya ya. Pak Guru acak, nanti kamu menjawabnya di lembar kerja, kan? Ya. Dikerjakan ya. Dicermati perintahnya. Yang pertama itu ada tiga yang sudah dulu bagikan. Namanya apa? Dan itu namanya apa? Habis itu disebabkan karena apa? Setelah itu bagaimana cara menanggulanginya atau cara penanganannya. Nah, itu ditulis nama cederanya apa, ini gambar apa namanya ya, gambar apa. Nanti perwakilan kelompok maju salah satu ya, maju salah satu untuk melakukan presentasi.
dilakukan oleh apa? Terus cara penanganannya bagaimana ya? Ditulis. Nanti yang jam selesai tunjuk jari maju ke depan. Ya. Yang sudah selesai boleh maju. Kalian bekerja sama ya kelompoknya ya. Sampai ke guru kita ya melakukannya.
baru siji. Rupanya tuh gitu. Banjir. Bacanya yang keras ya. Ini dapatnya luka apa? Luka memar. Yo, disebabkan oleh apa? Bagian tubuh terkena benturan benda keras dengan tekanan keras. Ya, cara menanganinya. Kompres bagian tengah dengan air yang
aktivitas fisik atau aktivitas sehari-hari ya. Jadi tidak hanya ketika kamu berolahraga, tapi ketika kamu beraktivitas bisa menimbulkan cedera. Jenis-jenis dalam aktivitas fisik yaitu mual, cedera otot, kram, pendarahan dan pingsan. Jenis luka atau cedera yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari antara lain luka iris, luka memar, luka lecet, luka tusuk dan luka gigitan. Jadi semuanya harus saling menjaga untuk terhindar dari cedera. Kalau mau olahraga ya harus pemanasan dulu ya. Pembelajaran hari ini cukup. Minggu depan kita sudah melakukan penilaian akhir semester. Belajar di rumah ya. Semua pelajaran itu penting. Belajar di rumah. Terima kasih.